ini handphone kamu, ya. Tersinggung dia. Kok lu cantik amat kaget, jangan muji. Ya, gue nggak suka lu puji. Karena nanti yang di sana Sarul Isa, yang mukanya abstrak itu, dia kejang-kejang. Diludahin nanti muka kamu. Jangan, nggak boleh. Ya, nggak boleh muji saya. Tidak boleh. Saya tidak suka dipuji-puji. Puji saja Isa Sega. Isa Sega itu paling suka dipuji-puji karena dia haus pujian. Kalau saya tidak boleh dipuji. Kau itu di luar negeri sok, giliran dalam negeri kicep. Kicep kau, kicep kapan? Kicep apanya? Kapan yang gua kicep? Apanya yang gua kicep? Kalau di luar negeri sok, iyalah. Sok lah udah tinggal di luar negeri. Gila loh, impian banyak orang bisa tinggal di luar negeri. Kalau tiba-tiba gue jadi shock gitu kan, gue jadi shock gitu karena gue tinggal di luar negeri, ini nggak apa-apa say. Impian banyak orang bisa tinggal di luar negeri, dan gue mewujudkan mimpi gue, mimpi banyak orang juga. Coba masih ada Kak Vivi ya, bisa bareng di Amrik. Tenang, ada Mak Kintan, mak gue. Mak Kintan kan kembarannya Mak Vivi, mukanya plek-tiplek sama Mak Vivi. Jadi dia yang take care aku terus selama di Amerika tuh pokoknya. Iya benar, harus sombong dong. Iyalah. Mau berangkat aja, lu aja belum tentu mampu beli tiketnya. Tiketnya aja puluhan juta mau berangkat. Belum lagi sampai di luar negerinya. Lu mau bayar apartemen, tempat tinggal dengan cara seperti apa? Bayar pakai uang apa? Ya? Dan tinggal, jangankan tinggal atau pindah deh. Bisa pergi ke luar negeri aja itu impian semua orang. Bohong kalau ada orang bilang, gue mah nggak pernah bermimpi pergi ke luar negeri. Ya, bohong banget. Nggak ada. Semua orang pasti punya mimpi pengen pergi ke luar negeri. Apalagi kalau kamu bisa pindah dan tinggal di luar negeri. Sok lah. Ada Kak Yuka, mana Yuka? Yuka masih di pesawat itu dia. Mana Yuka? Mana guys, sudah nggak bisa kelihatan komen kalian tuh banyak banget. Banyak banget, maklum lah kan nonton aku kan 2000 lebih terus. Kalau si Sahrul Isa kan, dia bahas aku bolak-balik siang malam subuh pagi sore petang maghrib Isa gitu kan, asar juhur. Tetap aja nonton dia di bawah 500. Di bawah 500. Kalau aku Kak Gep, kalau di depor gimana? Aku tidak pernah ada manusia yang akan dideportasi dari sebuah negara kalau dia tidak melakukan kesalahan yang fatal, ya. Di luar negeri itu kesalahan yang fatal itu pertama mencuri, kedua berantem, ketiga menipu, keempat apa lagi ya, kemarinnya aku bilang sama Andri ya. Jadi kesalahan yang paling fatal itu mencuri. Kalau kita pergi kayak ke minimarketnya gitu ya, ke Indomaret atau kayak Alfamart di sana lah gitu di Indonesia gitu kan, tapi versi Amerika. Nah, kayak kita pergi ke minimarket gitu ya, kita nyuri satu permen aja, kita bisa masuk penjara. Dan kita bisa dideportasi. Itu kata si Andri yang aman Gap. Oh tuh Yuka,
Mencuri nggak dideportasi kak, nggak di penjara doang ya. Nih kita tanya sama orang yang Amerika, citizen Amerika. Harum sinyalnya di dalam pesawat soalnya. Mana kau Yuka? Harum sinyal Yuka harum. Lah kan si Ata pos foto paspor kakak juga. Iya, udah aku screenshotin. Udah aku screenshot. Dia posting foto papaku, terus dia posting foto pasporku, terus tadi udah dicek sama orang IT ku siapa di balik akun The World itu, ya udah semuanya, udah screenshot. Itu ada juga. Kamu naik nggak? Lu di pesawat apa di mana sih? Si Sarul bawa nama bapak kakak mulu tuh, kak biarin aja. Kan dia kan nggak pernah mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Dia kan nggak diakuin sama keluarganya, sama orang tuanya. Dia itu dari kecil itu hidup susah guys, di Nias. Benar-benar hidup susah. Jadi dari kecil tuh benar-benar orang miskin, nggak bisa naik. Masih iya sinyalnya. Jadi benar-benar dia itu, bukannya aku ngatain orang miskin ya, tapi si Sahrul itu yang sok kaya. Memang dia dari kecil itu dilahirkan dari orang tua yang miskin di Nias. Akhirnya bapaknya jadi dukun. Bertahan hidup lah, bisa makan itu dari dukun. Dari bapaknya, hasil bapaknya jadi dukun itu. Dan dia waktu kecil tuh sering digebukin sama bapaknya. Kalian tahu sendiri kan, orang Medan kan keras-keras gitu kan. Kalau udah gitu orang Batak itu menentang banget kalau ada anaknya yang jadi bencong gitu. Makanya akhirnya si Sahrul ini kabur dari rumah. Jadi dia luntang-lantung tuh dia pernah kabur ke Bengkulu, pernah kabur ke Palembang juga, pernah kabur tinggal di Surabaya tuh, karena dia terinspirasi sama Bunda Dorce dulu. Jadi pernah kabur karena dia pengen jadi artis kan, karena dia ngeliat kan Bunda Dorce kan berawal kan dari di Surabaya kan, berawal karirnya. Kabur ke Surabaya tuh, dia jadi drag queen. Dulu ada klub gay di sana, dia jadi drag queen di sana. Terus pernah kabur kemana lagi gitu ya. Pokoknya kabur hidupnya dulu. Makanya kayak sekarang dia punya sesuatu itu OKB. Beda kalau sama aku. Kalau sama aku, dari aku sebelum lahir pun, papaku itu udah pengusaha, udah punya kebun cengkeh, punya kebun lada, punya empang, punya bagan. Jadi dari sebelum aku lahir sampai aku besar, aku tidak pernah ngerasain namanya hidup susah. Makanya aku nggak kaget, nggak norak. Dulu aku dari waktu kecil itu, kalau misalkan aku zaman dulu sepatu dogmat itu kan mahal banget kan. Pengen sepatu dogmat, kata bapakku. Ke pulau dulu, bantuin metik cengkeh. Habis itu baru dibeliin sepatu dogmat. Pergi ke pulau, metik cengkeh. Habis itu duitnya jual, kata papaku. Jual, uangnya buat kamu beli sepatu dogmat. Beli sepatu dogmat. Terus saya bilang sama mamaku lagi, pengen sepatu ada lampu-lampunya, ke pulau.
ke pulau dulu, ngambil lada sendiri, jemur terus jual, uangnya buat kau beli sepatu Dokmat, sepatu lampu. Jadi nggak kaget, aku tuh nggak kaget ya. Tanya tuh Sesingkawang tuh tahu semua siapa keluargaku dari kakekku semuanya. Said Matu tuh semua orang kenal. Jadi kalau misalkan dia bilang kan dia bilang sama si boneka santet kan, katanya dia itu gembel gembel sejak dini ya, gembel sejak dini. Sorry to say, dari gue nggak perlu sejak dini, dari gue dalam perut gue nggak pernah jadi gembel. Orang tua gue udah jadi pengusaha. Kalau lu iya, kalau lu dari lu kecil ya, dari lu belum lahir orang tua lu udah miskin. Mohon maaf nih ya, bukan aku ngatain orang miskin, aku tuh paling respect sama orang yang hidupnya berkekurangan, yang kurang mampu. Boleh tanya tuh sekelurahan Singkawang tuh ya, berapa bulan sekali aku suruh mamaku aku kirim beras berapa karung, suruh bagi-bagiin sama janda-janda di sana. Bukan aku mau ria, bukan mau sombong, bagiin sembako ya, tiap kurban, musim kurban ya, hewan apa yang aku kurbankan, tiap mau lebaran ya, berapa juta aku siapkan uang, beras, sembako, semuanya untuk dibagi-bagiin sama orang. Tanya tuh. Karena seluruh orang semua tahu, aku nggak pernah kalau dia Sahrul itu dari dalam perut sampai dia lahir sampai dia besar, orang tuanya miskin sampai sekarang, bapaknya masih jadi dukun pun di Jambi. Sekarang bapaknya udah pindah di Jambi ya, karena bapaknya nikah sama ibu tirinya sekarang itu, dan sekarang pindah di Jambi. Masih kayak gitu-gitu aja di bapaknya. Coba kalian suruh kayak aku kan, kalau follower lamaku pasti udah pernah kan ngeliat aku kayak home tour di rumahku kan di Kalimantan kan. Nah coba kalian suruh Sahrul itu home tour di rumah bapaknya yang di Jambi, nggak akan mau dia, nggak akan pernah mau. Suruh home tour. Makanya kalian bisa melihat kan mana orang norak, mana orang tidak. Banyak orang kaya itu ya, yang benar-benar kaya dari lahir, atau orang minimal tidak kaya lah ya. Kayak aku kan bukan orang kaya. Aku terlahir bukan dari orang tua yang kaya, tapi aku terlahir dari orang tua yang sudah jadi pengusaha dan hidup alhamdulillahnya berkecukupan, tidak pernah hidup susah. Ya, kalian bisa bedain kok bawaannya, attitude-nya. Nggak ada norak kayak dia gitu. Coba kalian lihat orang yang old money itu kayak begitu, nggak ada kayak begitu. Yang kayak begitu itu kelakuan OKB. Si kucing, kita bahas si kucing ya. Jadi si Ata itu, si Ata Anastasia itu, dia itu orang tuanya sampai saat ini masih numpang sama tantenya. Sering disindir, padahal si Ata itu pernah bilang katanya orang tuanya itu sering disindir-sindir sama tantenya itu karena dia nggak punya rumah, sampai saat ini tuh nggak punya rumah. Dan dijanjiin sama Sahrul, ya udah jangan sedih ya, Ata jangan sedih ya, nanti mami beliin rumah ya. Terus pernah gue bilang, ya lu beliinlah rumah-rumah KPR aja, karena di Bitung itu kan pasti kan masih murah dong. Bitung kan masih murah, bukan Manadonya. Kalau di Manado mah udah mahal. Bitung mah perkampungan sana lagi jauh, bukan menghina orang Bitung ya, tapi memang kalau sama Manado tuh ya jauh, dia masih udah masuk perkampungan gitu kan. Rumah di sana pasti masih murah-murah dong, kayak 150 juta dia udah dapat rumah sederhana kalau emang dia mau beliin. Tapi sampai sekarang nggak ada tuh orang tua Ata punya rumah, nggak ada. Anaknya menter-menter liburan ke luar negeri, posting hedon seolah-olah anak orang kaya, anak pejabat gitu kan.
Aku orang Bitung, iya kan? Oh, di Bitung masih dapat kan rumah 150 jutaan KPR gitu kan, 150 jutaan, 200 jutaan. Gak mungkin gak ada rumah KPR. Masa sampai sekarang nggak ada dibeliin sama si Sahrul yang dijanjiin katanya bakal dibeliin rumah? Mana sampai sekarang, mana? Orang tuanya masih nggak punya rumah sampai saat ini. Iya, yang subsidi itu maksudku KPR 150 juta ada, nah kan ada. Kecuali udah di tempatku, karena di Kalimantan itu udah mau jadi ibu kota, udah nggak ada KPR, itu udah ada di atas 300-an semuanya. Kok panik ya? Panik kenapa? Apa yang harus gue panikkan? apa, apa yang harus gue panikkan? Hah? Panik tidak ada sejarahnya, sayang. Seorang Gaby Vesta panik tidak pernah ada sejarahnya. Ya, dilaporin EPI aja gue nggak getar. Dikepung EPI aja 40 orang lebih aja gue nggak getar. Dilaporin sama Nikita Mirzani aja gue nggak getar. Ya, dilaporin dulu sama Lian Mirzani juga gue nggak getar. Dilaporin sama Baniko Harahap, apa namanya, pengacara EPI juga gue nggak getar. Gimana ceritanya gue bisa panik? Apalagi ini gue dilaporin sama gembel, sama sampah. Gembel sama sampah. Kalau Nikita Mirzani yang laporin gue masih ada lah ya. Masih ada lah mungkin rasa panik-paniknya sedikit gitu kan. Ini sama gembel sampah yang debu. Harus panik. Gila lu, bro. EPI aja ngelaporin aku aja, jungkir balik EPI ngelaporin aku aja, ngehadang aku waktu pergi mau syuting di Antv, aku dihadang. Ya, pas di Pontianak aku pulang dari TPR itu aku dihadang 40 orang lebih. Satu pun aku, sedikit pun aku tidak bergetar. Ya, setetes keringatku pun tidak, keringat dinginku pun tidak menetes, malah aku tiduran di jalan. Ya, tidur aku di jalan, kusuruh melekang lindas aku. Gaby Vesta kok dibilang panik? Tidak ada, sayang, tidak ada ya. Tidak ada sejarah dalam hidup Gaby Vesta itu ciut sama orang. Bugis Dayak ini, senggol dong. Ya, Bugis Dayak nih, main-main tuh. Ini nggak ada takut-takutnya gue. Hah? Dari kecil aja gue udah ngeliatin kepala orang di potong-potong, di tenteng-tenteng di jalanan, disuruh lagi gue masih kecil-kecil tuh disuruh minum darah kepala orang. Ya kan, yang kalau yang tahu kerusuhan Kalimantan itu gue SD kelas 6. Masa kayak ngelawan kakek Sahrul yang halu, yang mukanya geradakan kayak gitu aku harus ciut? Sorry to say, apalagi Ata. Aduh, Ata mah daki selangkangan gue itu levelnya. Ata mah levelnya daki selangkangan gue. Iya, jadi sebenarnya kasihan sih sama Ata itu. Kasihan Ata Anastasia itu. Umurnya kan masih muda, sekarang itu masih 22 tahun. Si Sahrul itu pedofil sebenarnya dia. Gitu, jadi pedofil. Jadi si Ata itu kan sama dia kan beda 7
17 tahun disedot, cipok, disuruh ngewong dia muncratin di dalam VV-nya itu, VV kuladennya yang harganya 60 juta itu, disuruh ngemut teteknya, tetek Platinum yang harganya dulu 18 juta pas dia operasi. Nera 17 tahun pedofil, kasihan. Kasihan sebenarnya gue. Taubatlah, Atta. Taubatlah. Kau kan punya Tuhan. Berdoalah.